wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Silam Pari TV. Bertemu dengan saya Amelia Agustina dalam program Society. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di Hotel Abadi Lubuk Linggau dalam acara pertemuan akhir evaluasi koordinasi diseminasi kampung keluarga berencana tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2019. Penasaran bukan seperti apa rangkaian kegiatannya? Yuk ikutin saya terus. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Musirawas dan Mars Keluarga Berencana. Musirawas sempurna selamanya. Keluarga berencana sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana selamanya untuk hari kemenangan jaya.
Sambutan Bupati Musirawas sekaligus pembuka secara resmi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Edi Iswanto, Magister Pendidikan, selaku Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Musirawas, hadir pada kesempatan ini Bapak Dandim 0406 lalu yang mewakili Bapak Kapolres Musirawas atau yang mewakili Bapak Kakak Kemenak atau yang mewakili Bapak Kepala BNN Kabupaten Musirawas yang mewakili Kepala Dinas Penduduk Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas, Bapak-Bapak Camat, Kepala Desa Kampung Kabis Kabupaten Musirawas, hadirin peserta pertemuan yang mohon maaf tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Saudara-saudara dan hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini mari kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat, karunia dan ridhonya pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam rapat kerja Kampung Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2019. Selawat keliling salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga melimpahlah bagi kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara dan hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan telah dicanangkannya 25 desa sebagai Kampung Keluarga Berencana atau KKB di Kabupaten Musirawas dari tahun 2016 hingga 2015, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan telah banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di samping peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada kesempatan ini saya menyambut baik dilanjutkannya kegiatan-kegiatan gerakan Kampung Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas sebagai suatu kegiatan momentum pembangunan daerah pada skala mikro. Adapun tujuan secara umum dibentuknya Kampung Keluarga Berencana selain untuk menentukan kembali semangat keluarga kecil bahagia sejahtera dalam program keluarga kecil yang berkualitas, juga menyelaraskan pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan yang melibatkan semua sektor sesuai dengan visi misi Rawas Sempurna yang sejahtera, mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman dan aman, yang dimulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, desa dan masyarakat Kabupaten Musirawas umumnya. Selama 3 tahun terakhir ini telah banyak perubahan yang dialami oleh Desa Kampung Kabin dari yang semula merupakan desa tertinggal karena kurangnya sarana dan prasarana kesehatan pendidikan, infrastruktur, sekarang telah menjadi desa berkembang dan desa mandiri. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kinerja yang telah dilakukan oleh kita semua untuk membangun Musirawas sempurna. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan evaluasi, koordinasi dan diseminasi kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Musirawas dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai dan memberi hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Edi Iswanto selaku Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Baik, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini DP PKB mengadakan evaluasi pertemuan akhir. Lantas bagaimana tanggapan Anda untuk kegiatan kali ini? Ya, intinya bahwa kegiatan ini sesungguhnya harus didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas.
Karena sekali lagi ya program seperti ini ya bukan persoalan pekerjaan OPD-OPD tertentu saja, karena ini juga adalah lintas sektor. Oleh sebab itu dukungan dari semua organisasi perangkat daerah itu mutlak diperlukan. Karena sekali lagi ketika kita bicara soal Kampung KB, persoalannya bukan persoalan masalah kependudukan saja, bukan persoalan kontrasepsi saja, tapi juga bagaimana membangun desa-desa yang sudah kita tentukan sebagai Kampung KB itu ke depannya, sehingga kita kemarin sudah meninggalkan status tertinggal, sudah tidak ada lagi Kabupaten Musirawas. Kedepannya nanti mudah-mudahan ya desa-desa Kampung KB ini jadi pelopor untuk jadi desa mandiri dan desa maju ke depan. Baik Bapak, lantas menurut Anda bagaimana peran pemerintah sendiri dalam menciptakan Kampung KB ini? Ya, peran pemerintah sendiri ya intinya bahwasanya pemerintah harus mensupport secara penuh kegiatan ini sehingga pelaksanaan Kampung KB ini nantinya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi bahwa pelaksanaan Kampung KB ini untuk bisa sukses harus didukung oleh semua organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah sama-sama membantu sehingga ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, yang terakhir Bapak, apa harapan Anda untuk kegiatan kali ini? Harapan saya ya saya mengharapkan agar supaya semua program-program yang ada itu semua bisa diimplementasikan di Kampung KB dan kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan dukungan itu juga secara masif bisa dilakukan oleh semua organisasi perangkat daerah itu, dan ketika bantuan apapun yang dibutuhkan dalam kerangka itu bisa diberikan dan diprogram dalam kegiatan maupun program di masing-masing organisasi perangkat daerah yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Haji Edi Iswanto selaku Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian. Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama beberapa rangkaian kegiatan kali ini. Salah satunya kata sambutan dari Bapak Haji Edi Iswanto selaku Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Jangan kemana-mana, tetap di Society hanya di Silampari TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Society, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan banyak sekali rangkaian kegiatan, salah satunya penyampaian materi dari Bapak Yatin selaku Kepala Desa T1 Bangun Sari, di mana desa beliau menjadi desa percontohan Kampung KB Musirawas tahun ini. Penasaran bukan seperti apa penyampaian materinya? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Society. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Musirawas yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3, Bapak Kapolres atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Dandim 0406 atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, yang terhormat Bapak Jumain yang kami muliakan dan yang saya hormati. Namun Pak Jumain, ini bukan berarti ini untuk penghormatan terakhir Pak, karena Hamid 4 Pak Jumain pensiun mulai hari ini. Jadi mudah-mudahan Pak Jumain menjadi sesepuh kita, tokoh kita hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya kami masih baru ya, karena mulai dicanangkannya Kampung KB oleh Bapak Presiden, kami dilantik oleh Bapak Bupati
pada Oktober 2016. Jadi kami diperkenalkan apa itu Kampung KB, saya masih bingung. Ternyata Kampung KB itu bukan melulu soal KB saja. Ya, di samping sebagai lab sosial, ternyata itu ada 20 kementerian yang siap andil dan membantu agar dapat mengelola Kampung KB dengan sebenar-benarnya. Namun perlu saya tekankan bahwasanya keberhasilan Kampung KB itu tetap melibatkan kepala daerahnya. Dan perlu Bapak ketahui bahwasanya untuk Kampung KB Desa T1 Bangunsari untuk ini sekabupaten Musirawas ini menjadi Kampung KB percontohan. Bahwasanya kemarin kami juga sudah mengadakan pelatihan ke Palembang. Yang pertama pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei 2019, kemudian yang kedua tanggal 5 sampai 9 Agustus 2019 di Palembang. Bahwasanya untuk Kabupaten Musirawas ini menjadi sorotan bahwasanya untuk Sumatera Selatan, karena untuk Provinsi Sumatera Selatan ini Pak, ini terakreditasi B setelah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Nah, kebetulan Sumatera Selatan ini yang menjadi sorotan dalam Kabupaten Musirawas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kami di Desa T1 Bangunsari ini di tahun 2017 kami mendapatkan bantuan dari Dinas Perkebunan ini 1 unit mesin penggilingan tebu, karena di masyarakat desa kami banyak menanam tebu. Ini program dari UNOPI kemarin. Sementara ketua tim penggerak PKK Desa T Bangunsari mengadakan pelatihan ke Kediri bahwasanya bagaimana cara menanam tebu, bagaimana sekalian untuk membuat gula. Jadi alhamdulillah syukur Desa T1 Bangunsari ini menanam tebu, Pak, menanam tebu, kemudian setelah dipanen diolah menjadi gula merah, dan alhamdulillah syukur kami mendapatkan untuk juara 2 Kampung Manis tingkat Kabupaten Musirawas. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan karena waktu terbatas, dan ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup acara pembukaan pertemuan koordinasi, evaluasi dan diseminasi kelompok kerja Kampung KB tingkat Kabupaten Musirawas ini, kami mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musirawas untuk memberikan sepatah 2 patah kata sebagai tanda cinta kasih kepada kami semua di sini. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama hormati Bapak Bupati, Bapak Kepala Sekda, yang kami hormati kita hari ini, Bapak dari Kapolres dan tim pemenang, dan juga ada semua yang kami hormati seluruh kepala dinas, badan, camat, kades, dan seluruh peserta kegiatan pertemuan evaluasi, koordinasi dan diseminasi kelompok kerja Kampung KB tingkat Kabupaten Musirawas yang kami hormati, dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musirawas. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian dan Keluarga dalam rangka mengevaluasi, koordinasi dan diseminasi kegiatan-kegiatan Kampung KB yang sudah kita laksanakan selama 3 tahun.
dan 25 kampung KB di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas. Dalam hal ini saya diminta menjadi kesan karena saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini saya menghitung hari. Kalau lagu-lagu ada menghitung hari, ini hal, bukan hal, ini menghamin. Kalau hari Lebaran itu hamin 10, hamin 8, hamin. Nah sekarang ini saya sudah menghitung hamin 4. Dari 3-4 hari menggunakan baju kofri. Besok saya mengajukan Pak asisten ganti baju. Baju apa ya Pak asisten? Kemudian baju batik ya. Nah, diganti baju batik dan baju setakat lagi yang berbeda. Ini saya diundang ya karena Hamid ini oleh penelitian. Jadi Pak beri kesan apa selama melaksanakan di Dinas Pendidikan dan Keluarga Berencana. Saya merasa pertama di Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana ini sifat kekeluargaan. Nah ini kekeluarganya lengkap. Jadi dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai ke desa, sampai ke akar-akarnya, sampai ada di desa itu dari Pak Kadesnya, dari penyuluh UTKS-nya, dari BPKPD, BPKPD-nya, ini melekat. Jadi secara kekeluargaan ini sangat sekali. Saya sangat sedih yang rasa di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini sama sekali sangat memuaskan bagi saya sebagai pimpinan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih kurang 2 kali Pak Asisten. Dulu kepala badan dari tahun 2009 sampai 2012. Setelah itu di Diknas dari kita 2 tahun, Kepala Dinas Wisata kembali ke Dinas Pendidikan dan ini masa akhir kerja saya itu pada Dinas Pendidikan dan Keluarga. Jadi siap-siap sama gantinya Pak Camat. Ini Pak Camat yang ini yang muda-muda ini siap-siap untuk mengganti kalau ingin tes. Ini nah di dalam kampung KB itu sendiri kita alhamdulillah untuk kabupaten yang ada di Sumatera Selatan kita termasuk kampung KB yang terbaik. Kampung KB terbaik se-Sumatera Selatan. Ini yang besar. Kenapa saya kampung terbaik? Masa 5 tahun masa pimpinan Bapak Presiden, Kabupaten Musirawas mendapat penghargaan anugerah kencana. Ini anugerah kencana itu selama 5 tahun sekali. Masa akhir Presiden periode kemarin Kabupaten Musirawas untuk mewakilkan Sumatera Selatan untuk mendapat penghargaan anugerah. Nah anugerah inilah berkat kerjasama lintas sektor untuk membangun kampung KB yang ada di desa-desa. Maka hari ini kita evaluasi kembangan itu sendiri. Jangan sampai nanti harapan saya setelah
pelaksanaan sudah pelaksanaan pencanangan, gerakan, tapi tidak lagi kita bantu di kabupaten itu. Maka hari ini kita undang semua 25 kepala desa dan camat ya, untuk dapat bersilaturahmi, berkoordinasi, diseminasi dalam rangka untuk membangun kampung KB yang ada di Kabupaten Musirawas. Ini harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Pak Asisten yang melanjutkan ini akan lebih baik lagi, supaya kampung KB kita tidak lagi, sekarang tidak ada lagi desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri. Nah, harapan kita yang akan datang, kampung KB yang ada 25 ini kita bina, ini menjadi desa mandiri, desa modern. Ini saja harapan kami masa akhir mungkin 4 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Yatin selaku Kepala Desa T1 Mangunsari. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah desanya menjadi desa percontohan untuk DPPKB tahun ini? Alhamdulillah syukur bahwasanya untuk desa kami, Desa T1 Mangunsari menjadi desa percontohan untuk kampung KP, khususnya untuk Kabupaten Musirawas. Jadi kami dengan adanya kami diangkat menjadi desa percontohan, kami diajak ada pelatihan yang selama 2 kali di Palembang, yang pertama tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei 2019, kemudian yang kedua kali kemarin tanggal 5 sampai tanggal 9 Agustus 2019. Jadi kami ada pelatihan di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Lantas apa tanggapan Bapak terkait kegiatan kali ini? Jadi alhamdulillah syukur untuk waktu di Palembang kemarin, jadi khususnya untuk dari Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, itu yang pertama untuk Musirawas itu menjadi sorotan bahwasanya untuk Kabupaten Musirawas ini menjadi kabupaten percontohan tingkat Sumatera Selatan, bahwasanya karena Sumatera Selatan itu sudah masuk terakreditasi B setelah Yogyakarta, kemudian Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Alhamdulillah syukur untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan ini adalah Kabupaten Musirawas, yaitu Desa T1 Mangunsari, dan mudah-mudahan harapan kami di tahun 2020 nanti bisa untuk mewakili tingkat nasional, bahwasanya untuk Sumatera Selatan bisa untuk terakreditasi A. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya, semoga bisa selalu menjadi inspirasi. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Yatin selaku Kepala Desa T1 Mangunsari. Baik pemirsa, itulah tadi beberapa kegiatan kali ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Society. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Society, dan tentunya akan masih banyak lagi kegiatan lainnya yang lebih seru. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Society. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua yang sama-sama dihormati Bapak Kepala Dinas BPKB Kabupaten Musirawas, Bapak dari unsur Forkopimda, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, rekan-rekan OPD, serta Korlap dan PKS yang dimuliakan. Pertama-tama syukur dan kepada Allah SWT kiranya pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruangan Hotel Abadi dalam rangka kalkulasi program KKB. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebenarnya grogi Pak ya, melihat tampilan Pak Kades Yatin ini yang begitu semangat dan berapi-api. Ya.
Luar biasa. Masih aktif. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau sudah ditunjuk 2 kali mewakili Musirawas untuk mengikuti pelatihan di Palembang. Sementara saya belum pernah latihan, saya belum. Yang kedua, Pak Yatin itu teman saya sekolah dulu waktu di SMP. Jadi saya tahu persis beliau ini orangnya pekerja, ya, kerja giat, sehingga alhamdulillah dia dipercaya oleh masyarakat desa Bangusari untuk menjadi kepala desa di satu Bangusari. Terima kasih Pak Yatin ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya berdiri Pak, karena saya korban stunting. Seharusnya saya tingginya 170, namun tidak pernah tinggi-tinggi akibat kekurangan gizi dulunya Pak ya. Tapi alhamdulillah masih sehat kita sampai sekarang. Tadi sudah disampaikan sepintas oleh Pak Yatin bagaimana upaya beliau menangani kampung kami di desa Kesatu Bangusari. Saya kebagian secara umum Pak ya. Secara umum kita akan melihat bagaimana kondisi keadaan kampung kami yang ada di Kabupaten Musirawas. Kenapa ini saya anggap penting? Karena selama ini kesan yang diambil, yang ditangkap oleh Bapak Kepala Desa, mungkin Bapak Camat dan sebagainya, kampung kami itu urusannya cuma KB, ya. Maka Bu Bupati pernah ngomong juga, apa dia itu Pak kampung KB ini? Kiro Pak Camat itu kampung KB urusannya KB, padahal tidak. Kampung KB dibentuk sesuai arahan Presiden, bagaimana membangkitkan kembali semangat kegotong royongan yang ada di desa. Kenapa? Pemerintah melihat dalam hal ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal atau setengah tertinggal, terutama di daerah-daerah aliran sungai, daerah pinggiran, perbatasan, dan di daerah pemukiman padat. Inilah yang melatar belakangi kenapa kampung KB menjadi hal yang sangat penting dalam pemerintahan Jokowi kala. Ini Pak ya. Jadi pertama kali dideklarasikan, dicanangkan di desa Martasinga, Kecamatan Jejawi, itu di daerah Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 14 Januari 2016. Kenapa di daerah sana Pak dilihat masih banyak infrastrukturnya yang sangat minim. Kemudian masih banyak dijumpai anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu yang melahirkan banyak yang meninggal dunia. Sudah tuh banyak terjadi pernikahan dini. Itu di daerah Cirebon. Wajar kalau daerah situ banyak sekali gadis-gadis yang waktu kecil sudah pada menikah. Ini yang menjadi atensi pemerintah. Kenapa dibentuk kampung KB? Alhamdulillah untuk Musirawas kita dibentuk pada permulaan bulan November 2016 di desa Pulau Panggung. Ya. Nah, 3 tahun ini kegiatan-kegiatan kampung KB di Musirawas alhamdulillah sudah banyak dari kabupaten lain yang sudah belajar di Musirawas, termasuk dari anggota dewan dari Tanjung Jambung Jambi, kemudian dari daerah Sekayu sudah belajar ke Musirawas Pak. Ya, jadi Musirawas menjadi ikon Sumatera Selatan tentang pengelolaan kampung KB. Makanya DPP KB Musirawas dipercaya untuk menjadikan fasilitator narasumber di kegiatan-kegiatan review di Palembang dan di Lubuk. Dan alhamdulillah saya diperintah Pak Jemain untuk sebagai narasumbernya. Sudah 3 kali saya mengadakan narasumber masalah kampung KB. Kenapa? Menurut Pak Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Pak Wasfi, dianggap ya Musirawas lebih baik daripada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu serta pertemuan pada hari ini. Kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musirawas. Kami bukan pertanyaan ini Bu. Kalau pertanyaan mungkin tidak ada hubungannya dengan Badan Narkotika Nasional. Yang pertama kami dari BNN Kabupaten Musirawas mengucapkan terima kasih
kepada Badan Keluarga Berencana dan Kementerian Kabupaten Musirawas yang telah bekerja sama dan sudah MOU dengan BNN dan sudah ditindaklanjuti dengan bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Karena kami dari BNN terus terang saja kami butuh kegiatan-kegiatan seperti di Kampung Kabi ini, karena di dalam definisi Kampung Kabi ini adalah satuan wilayah setingkat RT, RW atau dusun desa yang memiliki kriteria tertentu dan terdapat keterpaduan program. Nah, keterpaduan program ini kalau melihat dari definisi ini sebenarnya cukup Kampung KBW, seluruh program yang ada di desa dan kecamatan sudah tuntas kita laksanakan kalau kita bersama-sama. Kalau melihat kriteria program ini, sama dengan di Indonesia Pancasila cukup satu, ketuhanan yang Maha Esa. Di ketuhanan yang Maha Esa itu lengkap puas. Jadi kalau dalam kita sama-sama mengeroyok Kampung KB ini, desa ketahanan keluarganya bisa kita bina, kesejahteraan keluarganya, ekonomi, segala macam, dan yang terpenting untuk Bapak Kepala Desa yang hadir pada hari ini, penyalahgunaan narkoba di desa bisa kita cegah. Kalau kita memang komitmen bersama-sama dalam Kampung KB ini. Dan kami cuma minta kalau bisa kriterianya Bu, tadi kriterianya pendidikan rendah, ekonomi yang lemah ya, akses yang kriteria Kampung KB desa ini kan akses yang mungkin jarak tempuh, kemudian pernikahan usia muda. Kalau ditambah desa rawan narkoba, alangkah baiknya. Itu cuma usul. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga terima kasih selama ini oleh koordinator lapangan kami di kecamatan, sudah beberapa kecamatan mengundang kami, mengajak kami kerjasama. Kami cuma minta tolong, yang belum minta tolong kerjasamanya, hubungi kami untuk melakukan kerjasama selanjutnya, baik ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah yang Bapak Ibu di Korlap Kecamatan ada kegiatan masing-masing. Karena Bu Ica ini mantan BNN, kalau kami mau mengandalkan dana BNN, kami tidak lebih dari 1,3 miliar satu tahun Pak, dana kami itu selesai. Pikirlah 1,3 miliar satu tahun, disitulah bayar listrik, disitulah operasional kendaraan, disitulah ATK dan segala macam. Jadi kami cuma memang selalu butuh mitra kerja termasuk BKKBN ini. Dan juga saya memang mantan orang BKKBN dari tahun 89. Kebetulan sekarang tak lagi di BNN. Kemudian harapan kami dengan Bapak Kepala Desa, satu kegiatan saja misalnya dibuat dalam Kampung KB itu dengan kegiatan keluarga berencana, coba bersama-sama menggandeng BNN untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terutama kami minta waktu, misalnya ada kegiatan BKKBN, kami minta waktu untuk sosialisasi kepada masyarakatnya. Kemudian kalau memang dana yang katanya kelebihan dana dari dana desa, alangkah baiknya dibuat spanduk di tengah dusun, di belakang atau di pertama masuk desa, spanduk tentang bahaya narkoba. Dan yang terbaik lagi, alangkah bagusnya kalau kepala desa dan perangkatnya dites urin untuk supaya kalau kepala desa komitmen untuk mencegah bahaya narkoba. Coba di Musirawas belum ada itu. Alangkah baiknya kalau ada salah satu desa yang punya komitmen seperti itu, perangkat desa, BPD dan sebagainya, termasuk kepala desa sendiri, tapi setiap secara berkala setahun sekali atau 6 bulan sekali dites ini narkoba. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi langsung saja apa yang telah disampaikan
oleh para peserta tadi, saya sudah tangkap bagaimana upaya-upaya, langkah-langkah supaya kegiatan di kampung KB itu dapat berjalan dengan benar dan efektif. Saya tertarik dari BNN bagaimana upaya kita supaya desa-desa terkhusus di kampung KB itu benar-benar terhindar dari narkoba itu ya. Jadi ada upaya bagaimana kalau perangkat desa dan seterusnya itu diadakan tes urin. Sebenarnya Pak, yang pengen kita kan seperti itu, tapi kita dari Dinas KB tidak ada kewenangan untuk tes urin ya. Jadi monggo silakan dari BNN, andai kata mau melaksanakan tes urin, saya kira bisa aja ya. Tapi kalau kita tidak bisa memfasilitasinya karena nama besar, sementara kami sifatnya hanya menggerakkan OPD yang lain, enggak kan itu ya. Ya, nah, jadi tinggal nanti kadesnya bersedia nggak untuk tes urin, itu aja lah ya. Kalau kades nggak pernah merokok, nggak pernah itu mungkin mau saja, tapi yang pernah tercicip mungkin agak ragu. Ya intinya oke lah. Kalau memang itu niatnya bagus untuk rehab dan sebagainya ya, di BNN juga ada yang namanya rehab berbasis masyarakat ya. Nah, jadi ini dicontohkan di desa Muara Megang itu ya. Di Muara Megang itu mana sih ya, sih? Nah, boleh gitu ya. Ya, karena kades sana kayak antusias betul ya. Dia ingin sekali perangkat-perangkatnya di tes urin ya. Ya kita dukung ya. Tinggal nanti gimana action di lapangan. Tolong nanti sampaikan Pak Kades, andai kata Pak Kades bersedia untuk tes urin, silakan untuk melapor kepada BNN ya. Tindak lanjut ke depannya, bagaimana upaya dipertajam lagi advokasi dan KIB-nya untuk kita semua supaya perubahan sikap dan perilaku daripada masyarakat kampung KB itu sendiri khususnya, sehingga apapun bentuk program kegiatan yang muncul atau timbul dari bawah sendiri akan lebih mudah dan lebih cepat untuk masyarakat banyak kampung KB ini. Dan yang terakhir, kita juga berusaha untuk menampilkan, bisa jadi juga studi banding desa-desa kampung KB yang sudah katakanlah luar biasa dan sebagai pedoman contoh yang bisa kita ikuti. Jadi bisa kita data bersama dan lain sebagainya untuk studi banding. Kami kira itulah yang bisa kami sampaikan. Artinya pada kesempatan ini sebagai sasaran, katakanlah syarat ataupun pikir kedepannya untuk kemudian kampung KB. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jaya Putra ya, ini betul bahwasanya salah satu pilar untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat itu salah satunya untuk baca ya. Dan alhamdulillah ini bagus sekali program dari perpustakaan ini. Setiap desa itu diharuskan ada pojok baca ya. Jadi lingkupnya ada perpustakaan desa. Nah yang jadi masalah itu ini Pak ya, banyak terkendala masalah untuk pembelian buku itu. Tapi sudah ada perbunnya boleh DD itu dimanfaatkan untuk beli buku. Kan seperti itu Pak Jaya. Tinggal lagi Pak Kades mau atau enggaknya seperti itu ya. Jadi sayang Pak, dananya besar, kalau saya juga besar. Itu ya. Pak tahun 2020. Itu ya. Nah, ya mudah-mudahan tahun 2020 ini sudah ada perkiraan kita Pak Kades kali sini supaya setiap desa diterbitkan ya, ada perpustakaan desa dan ada pojok bacanya dan kita berikan buku yang bermutu sesuai dengan keperluan masyarakat itu. Kita dukung Pak ya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Dr. Andes Supardiono dan Ibu Marifat. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini DP PKB mengadakan kegiatan evaluasi, koordinasi dan diseminasi Kampung KB. Nah, berdasarkan kegiatan kali ini, bagaimana tanggapan Anda? Alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini itu sudah berjalan dengan bagus, lancar dan tidak ada halangan. Ini ditandai dengan antusiasnya peserta rapat, mendengar, melihat dan menyaksikan sendiri apa-apa yang menjadi komen kami dalam rangka menggerakkan kegiatan-kegiatan Kampung KB yang ada di Kabupaten Musirawas ini. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apa harapan Anda untuk DP PKB ini ke depannya nanti?
Harapan kita dengan adanya kegiatan Kampung KB ini supaya seluruh lapisan masyarakat, seluruh warga Kabupaten Musirawas ini untuk saling menggerakkan, saling bekerja sama sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di PBKB ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Baik pemirsa, itulah tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Dr. Andes Supardiono selaku Sekretaris DP PKB Lubuk Linggau. Ya pemirsa, itulah tadi keseluruhan rangkaian kegiatan dari acara pertemuan akhir evaluasi, koordinasi, dan diseminasi Kampung Keluarga Berencana tingkat Kabupaten Musirawas tahun 2019. Terus saksikan Society hanya di Silampari TV. Saya Amelia Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.